Terima kasih Anda masih tetap menyimak kebersamaan kita di kesempatan ini. Kembali saya hadir dalam suasana yang santai di awal tahun 2025 ini. Semoga kita senantiasa diberikan semangat. Yang paling penting adalah diberikan harapan untuk melanjutkan aktivitas, bisa menjadi sosok yang berguna bagi yang lain yang tentunya membutuhkan, dan semoga kebersamaan kita selalu memberikan nilai manfaat kepada sesama. Oke, mungkin kesempatan ini saya ingin menggugah hati khususnya adik-adik yang saat ini tengah mengikuti pendidikan misalnya ya, baik yang bersekolah maupun yang kuliah. Ada satu pertanyaan dulu yang saya dapatkan dari guru saya. Mungkin juga Anda pernah menemukan pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan pilihan dan meminta kita untuk berargumentasi. Jadi pertanyaannya seperti ini: kamu memilih mana, ilmu apa uang? Sepintas pertanyaan ini memang mudah untuk kita jawab, tergantung bagaimana kita memaknai nilai dari uang dan ilmu yang kita maksud. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada yang menjawab, ya lebih bagus saya memilih uang agar bisa membeli segalanya, karena memang katanya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saat itu saya tidak langsung menjawab pertanyaan guru saya, karena memang saya sudah pastikan akan ada satu nilai yang akan disampaikan oleh guru saya melalui pertanyaan ini. Ya, bukannya tidak ingin menjawab, tapi saya ingin secepatnya mendapatkan nilai atau sesuatu yang terkandung di balik pertanyaan guru saya ini. Setelah beberapa saat, saya pun tidak menjawab, dan guru saya ini langsung menjelaskan. Pertama menyampaikan kenapa tidak menjawab. Terus saya sampaikan, saya bukannya tidak menjawab Pak, tapi menjawab atau tidak pasti tujuannya sama. Saya ingin mengetahui apa makna di balik pertanyaan Bapak. Guru saya langsung tersenyum saat itu. Terus kembali bertanya untuk kedua kalinya, kamu tidak butuh uang? Wah, saya menjawab, tidak ada yang tidak butuh uang Pak. Siapapun di muka bumi ini pasti membutuhkan uang. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu tidak butuh ilmu? Wah, itu lebih lagi Pak. Siapa yang tidak membutuhkan ilmu? Lantas kamu tidak bisa memilih? Saya sampaikan, seandainya bukan pilihan, saya pasti menjawab dua-duanya Pak. Oh tidak, sebagai orang yang bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya harus memilih, karena pertanyaannya pilihlah. Jadi saat itu kamu harus memilih. Itu katanya sebuah konsekuensi. Kalau pertanyaannya pilihlah, maka apapun resikonya kamu harus menentukan pilihan. Tapi tetap saya tidak menjawab. Akhirnya guru saya ini mengatakan,
salah satu kelemahan orang adalah orang yang tidak mampu mengambil satu sikap. Orang yang hanya menunggu tapi tidak berani mengambil sikap. Mungkin saat itulah sayalah orangnya saat itu, tapi tetap berharap mendapatkan sesuatu pengetahuan dari pertanyaan guru saya. Ternyata guru saya tidak menjawab, hanya memberikan gambaran saja. Dia katakan, kamu sebagai pelajar atau orang yang terpelajar, jika dalam keadaan tertentu, berarti yang paling mahal adalah, saya katakan, ilmu. Ya. Apakah saat kamu berilmu, walaupun tak punya uang, kamu bisa hidup? Saya katakan mungkin susah, Pak. Atau katanya kamu, saya berikan saja uang banyak-banyak, tidak usah saya berikan ilmu, apakah kamu bisa hidup? Saya katakan mungkin bisa, Pak, saat uang saya masih ada. Nah, di situ akhirnya guru saya langsung menjelaskan, oke, pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang harus mengandung resiko. Karena orang dewasa katanya adalah orang yang memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu saya berikan uang, seperti yang kamu sampaikan, bahwa suatu saat uang itu akan habis. Tapi ketika saya berikan ilmu, kamu gunakan ilmumu itu untuk mencari uang, sedangkan ilmu itu tidak akan pernah habis. Itu satu. Bahwa di sini kita bisa menentukan atau menyimpulkan bahwa dengan ilmu kita bisa mencari uang, tapi belum tentu dengan uang kita bisa membeli ilmu. Tetapi harus dijalani. Oke, itu hikmah pertama. Yang kedua, guru saya menyampaikan lagi bahwa ketika nanti kamu memiliki uang banyak, pasti kamu harus menyimpannya. Saya bilang, benar, Pak. Di mana kamu simpan? Saya bilang, mungkin di bank atau di mana saja. Guru saya tersenyum dan mengatakan gini, dimanapun kamu simpan, mau di bank, mau di tempat apapun, pasti ada kemungkinan hilang dan diambil orang. Oh ya, tapi kalau ilmu, sekali kamu memiliki ilmu, bagaimana cara orang untuk mencurinya? Masuk akal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, guru saya mengatakan, siapa yang punya uang banyak? Sebutlah salah satu. Terus uang yang banyak itu dibagi kepada semua orang atau dibagi kepada orang-orang sekitarnya, pasti akan habis katanya. Tetapi ketika kamu memiliki ilmu, kata guru saya, semakin banyak kamu membagi ilmu itu, maka percayalah, ilmu itu akan semakin banyak jumlahnya. Dan satu lagi yang paling penting, ketika ilmu kamu bagi dan itu digunakan oleh orang, bermanfaat sampai kapanpun, kamu selain mendapatkan hikmah, kamu juga mendapatkan berkah. Itulah katanya salah satu amal jariyah. Oke, semoga ini bisa menjadi motivasi kita bahwa saya mengajak adik-adik saya khususnya, jangan pernah lelah menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan uang, dengan ilmu kita bisa memperbanyak amal kita, dan ketika ilmu sudah ada dalam otak kita, tak akan mampu dicuri oleh orang lain. Terima kasih untuk kali ini. Saya Bardin, sampai jumpa.